Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Anak-anak sekalian, siswa-siswi MTs Negeri 2 Sidoarjo, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah kita terima. Salawat serta salam curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian, ada beberapa hal yang ingin Pak Amir sampaikan untuk masa depan yang cerah untuk kita semua. Jadi topik hari ini adalah saya ambil menggapai masa depan yang cerah. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini kalian adalah memasuki masa-masa remaja. Tapi satu hal yang harus kita pahami bahwa kalian tidak selamanya akan masuk sebagai sosok remaja. Pada satu titik nanti kalian menjadi orang dewasa yang punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Sebagai gambaran bahwa ketika kalian selesai mengikuti pendidikan di MTS ini, yang insya Allah mungkin rata-rata ditempuh dalam waktu 3 tahun, maka kalian akan memasuki dunia baru, yaitu di dunia SMA atau alia, atau mungkin yang suka kejuruan ya di SMK. Nah, di situ kalian akan belajar selama 6 tahun. Nah, setelah itu 3 tahun, 6 tahun itu kalau digabung dengan MTS. Nah, setelah itu kalian akan memasuki dunia baru, yaitu dunia kerja. Nah, saya ambil 6 tahun, mungkin bagi yang ada waktu atau mungkin ada kesempatan akan menempuh di bangku perkuliahan. Nah, saya ambil rata-rata kalian di usia 20. Nah, 20 itu nanti akan masuk dunia kerja. Dan secara umum dunia kerja itu akan ditempuh sampai nanti kalian berusia 60 tahun. Berarti kalau kita hitung dari 20 ke 60 itu rata-rata adalah 40 tahun. Nah, tahukah kalian bahwa sebenarnya 40 tahun yang akan kalian hadapi di masa dewasa atau di masa ketika kalian bertanggung jawab, nah itu dipengaruhi oleh 6 tahun kalian belajar. Artinya berhasil tidaknya nanti kita di masa depan itu tidak lepas dari 6 tahun usaha kalian saat ini. Artinya kalian tidak boleh terlena dengan hanya sekedar senang-senang selama 6 tahun melupakan 40 tahun masa depan kalian. Inilah yang saya maksud menggapai masa depan yang cerah. Kita tinjau dari masa depan 40 tahun. Kalian 40 tahun itu mau jadi apa? Nah, tinjauan kita tentunya adalah dari tinjauan ekonomi. Secara umum ketika masuk 40 tahun masa kerja itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sebagai pekerja. Yang kedua sebagai pengusaha. Artinya kalau kalian menjadi seorang pekerja, entah itu bekerja dengan institusi atau sebagai pegawai negeri ataupun institusi swasta di perusahaan-perusahaan ataupun di biro jasa, nah semua itu membutuhkan yang namanya pendidikan. Jadi tidak bisa kalian lepas dari dunia pendidikan. Kalian mau jadi dokter misalkan, apakah kemudian setelah 6 tahun tidak belajar dengan baik bisa? Kalian mau jadi polisi, atau kalian mau menjadi tentara, ataupun kalian menjadi seorang
insinyur atau sarjana teknik. Apakah itu bisa diraih dengan serta-merta? Ya tidak. Mereka yang mencapai profesi-profesi tersebut itu diraih dengan usaha yang luar biasa. Artinya kalau kalian selama 6 tahun menjadi sosok remaja, tidak peduli dengan pendidikan, tidak peduli dengan pengetahuan, tidak peduli dengan pengalaman, maka masa dewasa seperti apa yang kalian harapkan? Inilah yang saya maksud bahwa ternyata 6 tahun kalian menjadi remaja itu sangat menentukan masa dewasa kalian selama 40 tahun masuk dunia kerja. Itu makanya di sini Pak Amir selaku Wakil Guru ini berpesan agar kalian tetap konsisten belajar dengan sungguh-sungguh untuk bisa mencapai masa depan. Saya kasih gambaran, andai kan kamu ingin kuliah, apakah kuliah itu masuk dengan mudah? Ya tidak. Semua itu butuh persaingan karena seluruh siswa SMA, SMA, SMK itu pengennya masuk kuliah. Ya kalau bangku kuliahnya hanya sedikit, tentunya terjadi persaingan. Nah ketika terjadi persaingan, maka hanya sosok-sosok yang cerdas yang bisa meraih bangku kuliah tersebut. Baik itu bangku kuliah PTN yang negeri maupun ikatan dinas. Ikatan dinas yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sama, semua itu butuh persaingan. Hanya mereka-mereka yang cerdas yang bisa berhasil di bidang itu. Apakah kalian tidak kepingin? Nah tentunya kalau punya keinginan, maka jadilah kalian menjadi sosok-sosok yang cerdas. Sehingga kalian nanti bisa masuk ke SMA sesuai dengan harapan, di situ punya kemampuan sehingga bisa bersaing masuk dunia perkuliahan yang akan mengantarkan kalian masuk ke jenjang dunia dewasa yang lebih beruntung. Nah, jadi ini kalau ditinjau dari ekonomi yang semacam itu. Kemudian bagi yang SMK itu yang paling penting adalah di pengalaman. Karena ketika masuk dunia kerja, tentunya di dunia kerja itu kalian harus punya pengalaman. Jadi kalau kalian sekolah tanpa persiapan, hanya sekedar hura-hura tanpa pengalaman, ya otomatis nanti kalian tidak akan bisa meraih masa depan yang cerah. Jadi sekali lagi untuk anak-anak sekalian, bahwa kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, manfaatkan 3 tahun kalian di MTS dan 3 tahun kalian nanti di sekolah jenjang lebih tinggi, di sekolah di SMA, SMK atau MA, dan kemudian kalian bisa berhasil masuk di perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah ikatan dinas, maka itulah yang diharapkan. Pak Amir pengen suatu saat ketika sedang berjalan itu disapa, oh ternyata Bapak polisi ini adalah siswa saya. Meskipun Pak Amir juga tidak ingin diistimewakan, tidak, tetapi satu kebanggaan, satu kebahagiaan tersendiri ketika dapat mengantarkan kalian menjadi sosok-sosok yang berprestasi, sosok-sosok yang sukses di masa depan kalian. Nah, yang terakhir yaitu tinjauan dari pengusaha. Pengusaha itu butuh tekad, butuh keberanian, dan sangat-sangat penting adalah butuh pengalaman. Kalau kalian bisa meraih sesuatu itu, maka itu luar biasa. Tapi sekali lagi, pendidikan itu tetap dibutuhkan untuk membawa kalian menjadi sosok-sosok yang cerdas dan sukses. Selamat, semoga kalian semua berhasil di masa yang akan datang, di masa-masa dewasa kalian, dan di masa-masa ketika kalian bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, dan terhadap masyarakat yang terpenting. Saya kira itu pesan saya. Semoga ini menjadi hal yang positif untuk kalian dan menjadi dorongan, menjadi motivasi kalian menjadi orang-orang sukses. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.